Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Abdul Nafis dari kelas D3.09A dengan NIM 2120103. Di sini saya akan menjelaskan secara garis besar bagaimana kita dapat menggunakan sebuah software bernama STK dari organisasi AGI untuk melakukan simulasi orbit satelit. Jadi untuk pembukaan sendiri saya akan menjelaskan secara singkat apa itu AGI STK atau System Toolkit. Jadi STK ini bisa dibilang seperti software untuk simulasi satelit atau bahkan seperti untuk simulasi pesawat dan target dan kayak misil untuk disimulasikan dalam bentuk dua dimensi atau 3D secara langsung. Jadi untuk STK sendiri ini sering dipakai untuk bidang telekomunikasi di belahan dunia. Kelebihan dari STK ini kita bisa buat simulasi dengan objek itu dengan secara real time, atau kita bisa melakukan prediksi kepada satelit yang kita gunakan. Jadi langsung saja saya mulai. Jadi langkah pertama jika kita ingin membuat sebuah simulasi orbit satelit, kita bisa membuat sebuah skenario, di mana skenario ini akan menjadi template dari hal atau periode simulasi yang kita buat atau kita laksanakan. Jadi misalnya saya beri nama sebuah skenario ini jadinya seperti orbit satelit Telkom, karena nanti kita akan melacak atau membuat simulasi dari satelit Telkom, khususnya Telkom 4. Nah, pada daerah sini itu terlihat bahwa ada periode simulasi yang kita lakukan. Jadi kita bisa lihat dari start time simulasi kita bisa set pada hari ini, yaitu tanggal 3 November 2023. Lalu kita juga bisa menyeting di kapan si simulasi ini berakhir. Yaitu misalnya saya akan set pada seminggu setelahnya atau tanggal 14 November 2023. Setelah itu kita bisa langsung oke. Nah, berikut adalah tampilan dari si STK ini, dimana yang sebelah kanan ini tuh adalah tampilan simulasi dengan bidang 2 dimensi, sedangkan yang kiri ini adalah bidang simulasi dengan bentuk 3 dimensi atau 3D. Jadi langsung saja, misalnya kita di sini akan membuat sebuah tracking satelit atau untuk melihat sebuah orbit satelit. Jadi misalnya kita ingin membuat satelit sembarangan atau satelit contoh, kita bisa klik ke satelit ini, lalu kita klik ke Orbit Wizard, di mana kita bisa mengatur atau membuat sebuah satelit secara simulasi. Kita tinggal klik Insert untuk memasukkan objek. Nah, di sini tuh ada berbagai tipe dari satelit. Misalnya ada geosinkronus, ada sirkular, dan bahkan ada orbit designer, di mana kita bisa menentukan secara detail bagaimana si satelit akan mengorbit pada bumi. Jadi misalnya saya di sini akan memilih contoh untuk sirkular. Misalnya jadi di sini juga ada settingan untuk inclination. Kita bisa lihat seberapa besar inclination yang terjadi pada si orbit satelit. Lalu kita juga dapat mengatur ketinggian dari satelit. Misalnya saya atur tinggiannya sekitar 2000 saja. Dimana itu adalah ketinggian untuk satelit LEO atau low satelit orbit. Lalu kita juga dapat memberikan RAN atau seberapa besar pergeseran pada satelit. Saya setting di sini misalnya secara asal begini. Lalu saya bisa mengatur juga garis orbit yang akan digunakan oleh si satelit. Misalnya saya taruh di sini adalah satelit warna merah sebagai satelit dengan nama satelit Theo Nafis. Kita bisa langsung klik apply untuk memasukkan objeknya ke bagian browser objek simulasi ini. Jadi klik OK. Nah, nanti sini akan muncul sebuah satelit yang tadi kita buat menggunakan Orbit Wizard. Nah, jika misalnya kita ingin melihat bagaimana bentuk dari satelit orbit satelit yang sudah ada, seperti misalnya satelit Telkom milik Indonesia, kita bisa langsung klik ke yang menu from standard object database, di mana
si STK ini sudah mempunyai database mengenai informasi berbagai satelit yang ada di dunia. Jadi kita tinggal klik insert. Sebentar lagi loading. Nah, saat menu ini sudah muncul, kita bisa langsung mencari misalnya satelit Telkom gitu kan. Telkom. Dia akan mencari di database internet. Nah, di sini ada berbagai satelit Telkom yang terdaftar di database-nya si STK AGI. Jadi misalnya kita mau nge-tracking satelit Telkom 4 milik Telkom. Dimana sini sudah beroperasional. Jadi kita bisa langsung masukkannya atau kita klik insert. Jangan lupa kita juga ganti warna orbitnya untuk membedakan dengan satelit yang kita buat tadi. Saya jadi ganti warna merah muda. Lalu saya bisa klik insert pada satelit Telkom 4. Nah, dia akan mendownload dari database servernya STK. Nah, kita bisa langsung close dari menu ini dan akan terlihat ada 2 orbit satelit yang tadi kita masukkan ke dalam si STK ini. Jadi berikut yang di sisi kiri adalah sebuah simulasi dalam bentuk 3D. Jadi terlihat tadi kita buat adalah satelit Leo, dimana dia punya sudut kemiringan tuh jadinya tidak begitu, jadi bentuknya adalah circular axis. Dan yang kedua adalah si satelit Telkom yang memiliki memiliki orbit dengan ketinggian geosinkronus atau sekitar 35.000. Nah, bisa lihat. Jadi begitu cara melakukan simulasi dalam software AGI STK. Jadi software ini dapat membantu berbagai teknisi untuk melakukan tracking pada satelit atau membuat simulasi bagaimana satelit itu saat akan diluncurkan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada semuanya.